Rimang-Rimangi. Nah, di Rimang-Rimangi itu dia apa dipikirkan dan diamalkan, ya, jangan masuk kanan keluar kiri. Baik, rekan-rekan, kita mulai sesi pertama Zoom meeting kita yang mau memberikan pertanyaan seputar masalah yang berhubungan dengan tema kita maupun di luar tema kita. Silakan. Silakan, siapa duluan ini yang Saya mau Bang bertanya? Lambok. Siapa nih namanya? Hambali Bang. Oh, Hambali. Ya, gimana Hambali? Silakan. Ya, Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu. Namo Ya, Buddhaya, salam. salam kebajikan. Ya. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya ingin bertanya Bang, mengenai hukum. Kalau di kuliah saya kan udah jelas ada namanya hukum militer dan pengadilan militer. Bagaimana dengan institusi yang lainnya seperti kayak Polri dan lain-lain? Apakah ada hukumnya juga kayak kode etiknya gitu Bang? Itu aja Bang. Thank you. Ya. Terima kasih. Ya, masing-masing kalau polisi yang saya tahu adalah itu lebih ahli, lebih mengerti Pak Beni lah. Mungkin kalau pengadilan ya pajak ada, ya, institusi pajak, pengadilan pajak ada, baru peradilan agama kan ada, pengadilan tata usaha negara ada, Petun, apalagi itu peradilan apa itu, banyak lah, ada beberapa juga, tapi nggak semua institusi punya peradilan. Ya, seperti BPN, nah, mana ada peradilan BPN kan? Atau peradilan apa lagi? Niaga. Yang pasti peradilan niaga ada, pajak, niaga, tipikor, agama, apa lagi? Ada itu. Kalau polisi ada kode etik, peradilan kode etik, apa? Mungkin lebih jelasnya apa pembina nih kalau polisi. Ya Pak, silakan Pak pembina. Kalau masalah polisi gimana Pak pengadilannya Pak? Oke, ya Bang, makasih Hambali ya. Memang perlu juga kita bahas ini walaupun sepintas. Jadi peradilan militer itu berlaku untuk militer ya. Kalau zaman ABRI ya, dulu kan polisi ini masuk ABRI dia, 4 angkatan. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian. Pada waktu mereka masih jadi ABRI berlaku hukum militer. Makanya polisi dulu itu yang nangkap POM. TNI pun yang nangkap POM. Ya. Jadi kalau ada anggota ABRI yang melakukan tindak pidana, yang melakukan penyidikan adalah POM, CPM. Nah, kemudian diadili di peradilan militer. Ya. Bukan peradilan sipil ya. Nah, kemudian setelah ABRI ini atau Polri keluar dari ABRI ya, tahun 2003 atau 2002 kalau nggak salah saya, polisi masuk peradilan umum. Tidak lagi dia menjadi peradilan militer. Tidak lagi CPM atau POM yang menangani jika melakukan tindak pidana. Jadi polisi kalau melakukan tindak pidana yang menangani reserse sama dengan masyarakat. Jadi polisi sudah masuk peradilan umum yang nangani reserse. Masuk dia peradilan umum sama dengan masyarakat biasa. Nah, saya lanjutkan. Nah, kalau polisi ditangani oleh polisi sendiri atau penyidik, nanti di penjara di mana? Di LP, sama dengan masyarakat. Makanya polisi kalau masuk penjara digabung dia dengan penjahat-penjahat itu. Beda dengan TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, mereka masih masuk peradilan militer. Jadi tetap nanti dia ditangani oleh POM. Ya, dan mereka dihukumnya di penjara di tahanan militer, tidak disatukan dengan masyarakat biasa. Ya, hal ini berbeda dengan di luar negeri ya. Di luar negeri kalau dalam keadaan damai,
tentara pun masuk peradilan umum. Nah, undang-undang ini sedang dibahas ya di DPR, berencana akan TNI juga masuk peradilan umum ketika dalam keadaan damai, ya, sama dengan masyarakat biasa, karena undang-undang dasar kita mengatur bahwa semua sama di mata hukum, ya. Namun belum disahkan, masih rancangan undang-undang, masih ada perdebatan lah di DPR tentang hal ini, apakah militer masuk peradilan umum atau peradilan militer seperti sekarang ini. Tapi kalau polisi sudah masuk dia peradilan umum. Nah, selain itu ada disiplin, kode etik. Ya, itu setiap instansi ada, ya. Ada peraturan disiplinnya setiap instansi. TNI ada, polisi ada, pegawai negeri ada. Tapi kalau pidana saya sudah jelaskan tadi. Tapi kalau tentang disiplin mereka punya peraturan sendiri. Nah, kalau untuk Polri khusus untuk tentang pemecatan, ya, kode etik itu yang menangani Propam, ya. Jadi kalau polisi itu mau dipecat, yang menanganinya Propam. Kapan polisi dipecat? Polisi itu dapat diberhentikan ketika dia melanggar pidana dan sudah dihukum dengan kekuatan hukum tetap, sudah inkrah. Itu polisi bisa diberhentikan, ya, dengan catatan pidana yang dilanggar itu ancamannya minimal 4 tahun gitu. Jadi kalau ada polisi mencuri misalnya kan ancamannya kan di atas 4 tahun tuh. Itu nanti kalau dia diponis, meskipun diponis 3 bulan 4 bulan, itu dapat diberhentikan. Nah, yang menangani ini Propam. Jadi kalau di polisi itu yang pencabut nyawa katanya di Propam lah, ya. Kalau dia masuk penjara masih bisa dia selamat. Tidak harus polisi itu setelah di penjara dipecat, ya, tergantung pertimbangan pimpinannya. Ada juga polisi misalnya dalam melaksanakan tugas salah tembak misalnya kan, bukan sengaja dia, tetap dia dipidana. Tapi barangkali pimpinan menilai belum layak untuk dipecat, masih bisa dipertahankan. Begitu dia. Begitu juga di TNI, ya, setelah dia dipidana misalnya, tergantung pimpinannya juga, ankumnya katanya. Ankum itu apa? Atasan yang berhak menghukum. Mereka lah yang mempertimbangkan apakah anggota ini dipecat atau tidak. Itu secara singkatnya. Tapi nanti kalau Hambali mau tahu, di video saya sudah lengkap itu. Tinggal dibuka aja video saya di YouTube, ketik saja Propam atau ketik Propos. Nah, di belakangnya tulis elang maut. Nanti keluarlah video elang maut tentang hal itu. Begitu dia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lagi. Silakan Bang Lambo. Ya, oke. Jelas ya, Mbali ya. Kalau untuk polisi, karena sudah keluar dari TNI, peradilannya masuk ke peradilan umum, ke sipil. Ya. Jelas, mana Mbali ini? Jelas, Bang Lambok. Terima kasih. Panglima, terima kasih jawabannya. Oke. Baik, monitor ya. Di mute dulu, Pak Mbali.